Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi bauran pemasaran dalam place atau saluran distribusi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Nita Puspita, kemudian ada Zairika Kumala Putri, Dinar Mahardika, dan Karisma Setianingrum. Yang pertama ada pengertian dari saluran distribusi itu sendiri. Pengertian saluran distribusi atau distribution channel adalah suatu pembagian, penyaluran, ataupun pengiriman barang pada beberapa pihak ataupun beberapa tempat tertentu. Selain itu, distribution channel adalah objek yang berbentuk barang, sehingga arti kata penyaluran ini adalah saluran pemasaran barang yang harus ditentukan oleh produsen pada setiap konsumennya. Saluran ini juga akan berkaitan dengan pihak retail, pengecer, grosir, distributor, dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa saluran distribusi adalah suatu kumpulan perantara yang di dalamnya akan saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu pihak produsen dalam mengirim barang kepada konsumen akhir. Selanjutnya adalah fungsi saluran distribusi. Terdapat beberapa fungsi distribution channel guna menyalurkan barang pada konsumen, yaitu yang pertama informasi. Saluran distribusi bisa menghimpun seluruh informasi penting terkait konsumen serta kompetitor perusahaan, sehingga informasi ini sangat berguna untuk merencanakan dan juga membantu kegiatan pertukaran barang. Yang kedua, negosiasi. Saluran distribusi berguna untuk mencoba membuat kesepakatan harga serta berbagai syarat lainnya agar bisa memungkinkan adanya perpindahan hak milik barang. Yang ketiga, pembayaran. Untuk setiap pembeli yang ingin membayar tagihan pada pihak penjual, umumnya bisa dilakukan melalui bank ataupun dengan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, pemesanan. Distribution channel untuk memesan berfungsi sebagai pihak distributor yang akan memesan barang pada perusahaan melalui surat PO atau purchase order. Yang kelima, physical possession. Dengan perusahaan melakukan kegiatan pengangkutan dan penyimpanan barang dari mulai proses produksi dari bahan baku hingga barang jadi, maka barang tersebut akan sampai ke konsumen akhir dengan baik. Yang keenam, promosi. Promosi dalam hal ini berfungsi sebagai penyebaran ataupun pengembangan komunikasi secara persuasif dengan meyakinkan pihak konsumen terkait produk yang ditawarkan. Yang ketujuh, risk taking. Saluran distribusi berguna untuk menanggung berbagai resiko dalam melakukan pekerjaannya dari saluran distribusi. Untuk itu harus dilakukan lebih dahulu riset pemasaran. Yang kedelapan, titel. Saluran distribusi mampu mendorong adanya kepemilikan barang melalui badan ataupun pihak kepada badan ataupun pihak lainnya. Yang terakhir ada keuangan. Saluran distribusi berguna sebagai pemanfaatan dana atas berbagai biaya dalam proses kegiatan pekerjaan saluran distribusi. Dengan menghitung biaya produksi akan juga distribusi yang dikeluarkan oleh perusahaan secara manual, tentunya akan sangat sulit serta membingungkan dalam menyajikan laporan keuangan, terutama pada hal yang berkaitan dengan biaya masuk dan juga biaya keluar perusahaan. Solusi untuk bisa melakukan pembekuan yang rapi adalah dengan menggunakan teknologi software. Akuntansi ini sudah banyak berkembang. Teknologi software akuntansi ini mampu memudahkan Anda dalam membuat laporan keuangan secara real time, membuat invoice perusahaan, mengatur berbagai unsur-unsur pajak, serta payroll. Tahapan saluran distribusi. Distribution channel memiliki beberapa tahapan yang harus dilewati, yaitu yang pertama,
Produsen. Produsen adalah pemilik produk yang melakukan penjualan produk ke pihak distributor, sehingga pemilik pun akan memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin ketersediaan produknya. Selain itu, produsen juga harus memiliki kesepakatan dengan distributor agar tingkat penyaluran barang bisa terlaksana secara maksimal. Yang kedua yaitu distributor. Pihak ini memiliki kegiatan pembelian produk secara langsung dari produsen. Dalam menjual produk kepada pihak grosir atau pengecer, umumnya distributor tidak hanya memiliki satu produsen saja. Tujuannya agar barang tersebut bisa dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Ketiga, subdistributor. Subdistributor adalah pihak yang membeli produk dari distributor utama. Umumnya pengeluaran pada produk seperti subdistributor ini sudah ditentukan oleh distributor utama. Yang keempat, grosir. Mereka adalah pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara membeli produk dari pihak distributor lalu dijual kembali pada pengecer ataupun pedagang besar. Kelima, pedagang eceran. Pedagang eceran akan melakukan aktivitas jual beli secara langsung pada konsumen tingkat akhir, yang mana umumnya pedagang tersebut akan melakukan komunikasi secara langsung pada konsumen dan konsumen tidak akan menjual lagi barang tersebut kembali. Yang keenam, konsumen. Konsumen adalah pembeli tingkat akhir yang menikmati barang ataupun layanan secara langsung dengan tujuan dan juga kebutuhan pribadinya masing-masing. Selanjutnya yaitu faktor penentuan saluran distribusi. Sebagai aktivitas penyalur barang, tentunya saluran distribusi memiliki beberapa faktor penentu, yaitu yang pertama, pasar. Dalam proses menentukan pasar ataupun penyaluran barang produksi, distribution channel bisa didorong oleh faktor penentuan permintaan pasar. Yang kedua yaitu penentuan barang. Sebagai penentuan barang, perusahaan harus bisa melihat dari kualitas barang, sehingga barang tersebut bisa dinilai apakah berat atau tidak. Bila memang barang tersebut berat, maka pihak produsen harus memikirkan biaya ongkos kirim dalam distribusinya. Yang ketiga yaitu penentuan perusahaan. Sebagai suatu penelitian, perusahaan tentu akan memberikan kemampuan dalam hal menyalurkan, membeli, mengawasi barang sebagai penyedia barang. Yang keempat yaitu menentukan perantara. Sebagai penentu perantara, pihak produsen akan memberikan layanan dalam membeli barang kepada konsumen. Jenis-jenis saluran distribusi. Saluran distribusi langsung produsen ke konsumen. Jenis ini umumnya sering disebut sebagai saluran distribusi langsung, yang mana jalur ini adalah jalur yang paling sederhana dan juga pendek tanpa adanya perantara apapun. Umumnya, jenis ini juga akan menjual barang secara langsung ke rumah konsumen. Contohnya adalah koran, es krim, dan lain-lain. Yang kedua yaitu saluran distribusi produsen ke pengecer ke konsumen. Untuk jenis yang satu ini, pihak produsen hanya harus melakukan penjualan besar serta melakukan pengiriman pada pihak pedagang ke pengecer. Setelahnya, konsumen akan memberikan langsung kepada pengecer. Contohnya adalah mie, bakso, dan telur yang menjual produk langsung kepada pedagang mie ayam bakso. Yang ketiga yaitu saluran distribusi produsen ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Jenis saluran distribusi ini hampir mirip dengan sebelumnya, namun produsen hanya melakukan penjualan besar pada pihak pedagang besar. Contoh sederhananya adalah beras, sayur, minuman, mie instan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu saluran distribusi produsen ke agen, ke pengecer, ke konsumen. Jenis ini adalah pilihan produsen untuk melakukan penjualan produk kepada pihak agen. Lalu, nantinya pihak agen akan melakukan pembinaan kepada pihak pengecer. Contoh dari saluran ini adalah perdagangan barang impor. Yang kelima yaitu saluran distribusi produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen. Jenis ini adalah jenis saluran distribusi yang melalui jalur produsen dalam menggunakan agen sebagai pihak perantara penyaluran produk kepada pedagang besar. Setelahnya, barang akan dijual kepada pihak pengecer sehingga konsumen bisa menikmati produk tersebut. Contoh sederhana dari distribution channel ini adalah pembelian mesin ke luar negeri dan menjualnya kembali.
Saat ini, distribution channel sudah menjadi suatu langkah yang tepat dalam memasarkan barang secara perlahan dan juga efektif. Sehingga nantinya di waktu yang akan datang, tidak akan memberikan efek kerugian yang besar untuk perusahaan. Perusahaan pun harus bisa memperhatikan berbagai hal dalam membangun distribution channel secara maksimal. Caranya dengan melakukan manajemen persediaan barang dengan baik agar seluruh stok barang selalu berada dalam perhitungan yang tepat. Caranya adalah dengan menggunakan sistem persediaan secara manual untuk melakukan proses perhitungan stok barang dan juga pemantauan produk. Namun, hal tersebut tentunya akan banyak memakan waktu dan memiliki resiko pencatatan yang salah dan menimbulkan adanya kecurangan. Nah, berikut ini merupakan cara untuk memilih saluran distribusi yang baik dan benar. Yang pertama yaitu mempertimbangkan kompetitor bisnis. Sebelum Anda memilih distribution channel yang tepat, maka Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu kompetitor Anda. Hal ini sangat penting karena bila kompetitor Anda mengabaikan beberapa distribution channel, maka poin tersebut bisa menjadi celah keuntungan untuk Anda. Contoh sederhananya, bila kompetitor Anda mendistribusikan produknya melalui pedagang besar, maka Anda bisa mengambil keuntungan melalui penjualan langsung dari media internet, sehingga setiap pelanggan bisa lebih mudah dalam menjangkau produk Anda. Yang kedua yaitu periksa biaya dan manfaatnya. Buatlah suatu sistem pendukung dengan mempertimbangkan biaya dan juga memanfaatkannya. Saat Anda sudah memutuskan saluran distribusi tertentu, maka akan cukup sulit untuk mengembalikan keputusan tersebut. Itulah alasan kenapa Anda harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan biaya dan juga manfaat setiap pilihan yang ada. Yang ketiga yaitu berilah peringkat pada setiap pilihan. Cobalah untuk membuat urutan peringkat berdasarkan perkiraan penghasilan yang paling tinggi yang bisa Anda peroleh setiap tahun dengan pilihan yang ada. Akan lebih baik bila Anda memilih pilihan yang bisa menjangkau banyak pelanggan dan masih bisa terjangkau dalam anggaran biaya Anda. Dalam setiap pertimbangan yang Anda peroleh, maka Anda bisa melakukan pemeriksaan secara detail terkait keuntungan ataupun kelemahan yang tersembunyi di baliknya. Menemukan cara yang lebih mampu menghemat anggaran serta melakukan inovasi lain. Tips terakhir adalah dengan mempertimbangkan secara matang dalam hal memilih saluran distribusi. Jadi, jangan hanya memilihnya karena alasan standar industri atau memilih cara yang paling nyaman untuk Anda. Kesimpulan dari materi yang kelompok kami presentasikan yaitu saluran distribusi adalah jalur proses penjualan yang melalui produk atau jasa ke end user. Dengan proses tersebut, distribusi produk akan tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Prosesnya dapat dimulai pada produk yang ada di prinsipal menuju ke konsumen yang sesuai dengan target segmen pasar. Tujuannya agar ketersediaan produk di semua outlet yang terdekat dengan konsumen, lalu konsumen bisa mudah mendapatkan produknya. Jenis-jenis saluran distribusi juga beragam sesuai dengan keperluannya. Yang pertama, produsen ke konsumen. Yang kedua, produsen ke retailer dan ke konsumen. Yang ketiga, konsumen ke pedagang besar, ke retailer, dan ke konsumen. Yang keempat, produsen ke agen, ke pedagang besar, ke retailer, ke konsumen. Semuanya jenis ini mempunyai peranannya masing-masing. Tidak lupa fungsi dari distribution channel ini mempunyai fungsi dasar sebagai penyalur produk ataupun barang dari produsen ke konsumen, yaitu fungsi informasi, promosi, penawaran, pembelian, dan finansial. Terakhir, adanya proses strategi pemasaran distribusi yang dibagi menjadi 3, yaitu intensif, selektif, dan eksekutif. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.